Yesus itu nabi, Mbak, bukan Tuhan. Mana dalilnya mengatakan aku bukan Tuhan? Tanya dong. Secara letterlek, saya nggak mau. Kalau nggak ada, kamu ini bohong. Bagaimana pandangan Bunda tentang oneness yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa? Bunda udah nggak mau lagi memandang oneness. Mata Bunda sakit. Jadi kalau kamu suruh Bunda memandang oneness, sama aja. Kamu nyuruh Bunda bikin sakit mata dan merah. Ada apa? Bapak kurang majuan dikit lagi aja tuh. Dari kejadian 15 naik ke 26 udah ketemu itu kejadian 5. Ya, jangan buru-buru orgasme. Jadi foreplay sampai ke kejadian 5. Secara logika itu, Pak. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim dan umat Kristen. Dari diskusi tersebut, ada umat muslim yang bernarasi liar bahwa ada tertulis di Alkitab kalau Yesus bukan Tuhan. Dan ada salah satu umat Kristen yang menanyakan ke Saudari Agatha tentang pandangan oneness. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Unta mau Bunda, nggak mau sayang. Unta lebih lambat dari Bunda. Bunda aja gesit. Ya kan lumayan ya, 1.200 orang di sini, satu orang ngasih Bunda 500.000. Jadi berapa tuh? Jadi banyak. Halo, Rudy Wisan. Ya, shalom. Ya, ada yang mau Mbak ditanya, Agatha. Mak. Ya, kalau saya sih tidak mau bertanya, cuman terima kasih sudah naikkan. Karena selama ini monitoring terus melihat apa yang sudah dilakukan. Saya juga sebagai hamba Tuhan hanya mau bilang terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengirim hamba-hamba Tuhan yang dengan talenta dan kemampuan mereka seperti Mbak Agatha ini. Jujur saja Mbak, sekalipun saya hamba Tuhan, kalau saya disuruh berapologet, saya belum berani bilang bisa. Dan kami juga hanya ikut mendoakan supaya biar Mbak Agatha tetap dipakai Tuhan untuk supaya nama Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Hanya itu saja Mbak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati Pak, kita sama-sama melengkapi ya, sama-sama saling belajar. Gitu ya, shalom Pak. Mau join? WKWK 00. Halo. Halo Bone. Halo. Halo Holidi. Halo, salam, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya mau tanya nih, Bu. Saya agama Islam ya. Ya. Apakah Yesus Tuhan, apakah Nabi? Dia Menurut- Tuhan dan Nabi. Oh, Tuhan dan Nabi. Berarti Yesus itu Tuhan, berangkatlah Nabi ya? Iya. Oh, di mana, Mbak? Coba buka apa Yohanes ayat 13. Loh, kamu mau tahu di mana tulisan dia Tuhan dan Nabi? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu kan pengakuan Mbak. Ya saya yang pengen tanya itu,
Sedangkan Yesus sudah mengatakan diri dia bukan Tuhan. Di mana dalilnya dia mengaku bukan Tuhan? Yohanes, Mbak. Yohanes berapa? Silakan bacakan. Kita cuma punya HP satu, Mbak. Silakan bacakan. Aku bukan Tuhan. Mana tulisannya? Ini saya mau secara letterlek ya. Dia mengatakan aku bukan Tuhan. Jangan nipu ya Pak, di sini ya Pak. Nggak ada tulisannya aku bukan Tuhan, kau bikin pula. Ini kalau nggak ada Bapak tukang fitnah ya. Aku adalah guru dan Tuhan. Itu ada ayatnya. Tapi kalau ngaku aku bukan Tuhan nggak pernah ada. Sampai mati botak sariawan ya, meninggal penuh dengan belatung, nggak akan kau temukan itu ada mengaku aku bukan Tuhan. Sampai Firaun pakai rok cheerleaders juga nggak akan ada itu aku bukan Tuhan. Nggak ada. Nggak percaya udah. Sampai Pertalite berubah jadi ini juga nggak akan ini, jadi sirup marjan juga nggak akan ada pengakuan Yesus aku bukan Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang Bunda tanya ya sayang ya, kalau Bunda tidak mengaku perkasa, apakah bukan artinya Bunda ini kuat? Bunda nggak pernah mengaku, aku ini perkasa. Apakah artinya Bunda ini nggak kuat? Apakah artinya Bunda ini lemah? Tidak kan? La ilaha illallah, Yahshua Hamasya. Halo Bang Holiday, nanti namamu jadi Holywing ini lama-lama. Jangan sampai kau Holiday merubah jadi Holywing ya. Udah aku bilang, sampai Firaun pakai rok cheerleaders nggak ada. Mana? Di mana dia mengaku aku bukan Tuhan? Bentar Mbak. Kita punya HP satu Oke. Mbak. Silakan cari. Nggak apa-apa. Kita tunggu. Cari semua pakai HP orang. Pinjam HP tetanggamu satu RT. Cari aja. Carilah. Yesus itu nabi Mbak, bukan Tuhan. Mana dalilnya mengatakan aku bukan Tuhan? Tanya dong. Secara letterlek, saya nggak mau. Kalau nggak ada, kamu ini bohong. Tadi kan udah dibilang, Yesus itu Tuhan dan Nabi. Tapi dia Nabi, iya, dia juga Tuhan. Kan udah dijawab tadi. Yesus itu Nabi atau Tuhan kak? Dua-duanya, Nabi dan Tuhan. Terus sekarang kau tanya, kan dia Nabi kak? Iya, dia juga Tuhan. Kenapa? Berat langsung langkah kau mendengar dia adalah Tuhan dan Nabi. Kenapa? Langsung gak mulia lagi hidupmu begitu tahu dia adalah Tuhan dan Nabi. Kenapa? Runtuh langsung duniamu begitu tahu dia Tuhan dan Nabi. Kenapa? Hah? Apa ini mas? Jawab mas. Mas. Coba, kau harus berubah jadi Holywing kau ya.
Guru dan Tuan, paham. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kristus dan Tuhan, mau apa kan? Selamat sore Ibu. Selamat sore. Saya tadi agak sempat emosi dengan itu Bapak saya yang satu tadi. Ya udah, minum air dulu Pak. Jangan emosi di room saya. $70 tahun gak tuh? Iya dong. Kalian gak mau roomnya Bunda tegang 70 tahun? Halo, Mariana Sim. Halo, Mariana Sim. Untung bukan Palung Mariana ya. Nih, kalau Palung Mariana itu apa? Halo, ayahku. 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 Halo, Pak. Halo, ayahku kan ini kan. Halo. Oma ga. Ya, salam Pak Kase. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada sedikit nih. Bun. Salam. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai bagaimana pandangan Bunda tentang oneness yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Bunda udah nggak mau lagi memandang oneness. Mata Bunda sakit. Jadi kalau kamu suruh Bunda memandang oneness, sama aja. Kamu nyuruh Bunda bikin sakit mata dan merah. Ya. Jadi Bunda nggak mau mandang-mandang lagi bidat-bidat itu karena gereja sudah menganatema ajaran itu dari abad keempat. Jadi nggak usah dipandang lagi oneness itu ya. Tapi apa? Dihindari. Ini perintah dalam Alkitab ya. Kamu baca Titus 3 ayat 10. Bidat yang sudah kamu nasihati 2-3 kali, bidat itu adalah oneness salah satunya. Ya, kalau dinasihati dia tidak bertobat, tinggalkan dia dan jangan mengucapkan salam. Apalagi dipandang-pandang. Bunda nggak mau mandang-mandang mereka. Biarkan mereka binasa dalam dosa dan kesesatan mereka. Karena saya sudah menasehati para bidat ini ya sejak 3 tahun yang lalu. Jadi Bunda nggak mau pandang-pandangan lagi. Bunda lebih suka memandang pelangi. Betul, Bunda lebih suka memandang wajah kekasih Bunda daripada oneness itu. Silakan Pak. Oke, Bun. Ada sedikit pertanyaan juga mengenai Kejadian 3. Bentar ya Bun, saya lihat dulu ya. Boleh. Ya Bunda jangan disuruh lah mandang-mandang itu. Nih Bunda harus membuka satu ya. Nih hati-hati ya. Ini bukan Bunda ya yang berkata ya. Kalian boleh cek di 2 Petrus 2 ayat 12. Pak Kase mau bantu saya tentang bidat ini. Berapa Bun? 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2? Iya, 2 Petrus 2 ayat 12. Oke. Ini adalah ajaran nih ya, ini pandangan Rasul ya. Pandangan Rasul tentang oneness ini. Kalian harus tahu ini. Ini serem. Bener-bener serem. Serius, Bunda mah nggak bohong deh. Bunda udah baca ini dan ini menyakitkan bagi Bunda ya untuk mengatakannya. Cuman Bunda tahan-tahan karena apa yang ditahan di bumi itu akan kita lakukan di dalam sorga ya. Salah. Bunda makanya nggak tahan memandang mereka. 2 Petrus 2 ayat 12. Petrus di mana kau? Arigato gozaimasu. 2 Petrus
Susah ya nyari Petrus di mana sih? Lihatnya sedikit nyempil lagi. 2 Petrus. Udah baca? Sudah. Nih guru-guru palsu ya. Nih ya. 2 Petrus 2 ayat 12 ya. Saya bacain ya. Namun mereka itu ya, guru-guru palsu ini ya, oneness ini ya. Namun mereka itu sama seperti dengan hewan yang tidak berakal. Ih, serem kan? Tuh, Bunda tuh nggak enak sebenarnya mengatakan mereka ini seperti itu, ya. Jadi kalau Pak Justin kemarin bilang mereka nyet, itu nggak salah sayang. Kalau kalian tonton kemarin ya, siapa sih nama perempuan itu yang ada mbak-mbak kerudung nggak jelas cepolnya di sini, kadang kayak tumor, kadang kayak hidrosefalus itu, ya kalian tahu kan? Ya, dikatakan apa Pak? Mereka itu sama seperti hewan yang tidak berakal, yang dilahirkan hanya untuk ditangkap lalu dimusnahkan. Itu makanya ngapain Bunda memandang hewan-hewan yang akan dibawa ke penjagalan itu? Itulah pandangan Bunda nengok mereka, makanya males Bunda. Ya, itu kata Alkitab, bukan kata Bunda. Silakan, mau nanya apa Pak Kasih? Kejadian 4 ayat 15, Bu. Ada satu kalimat. Kenapa? Ada satu kalimat. Kejadian 4 ayat. Ini saya bacain aja Pak. Bapak kayaknya nggak pegang Alkitab ya. Halo. Kejadian 4 ayat. Hah? Kejadian 4 ayat 15. Apa tuh? Apa yang mau Bapak tanyakan? Nggak apa-apa, saya tahu ayatnya. Apa yang mau Bapak tanyakan? Mengenai kata barang siapapun. Kalau Anda lihat situ ada ayat kata barang siapapun. Padahal itu setelah si Kain membunuh Habil, maka logikanya, kalau saya pakai itu ya logika. Kayak kamu punya logika aja. Maka kan tinggal hanya 3 manusia. Waktu Kain punya anak, umurnya berapa? Waktu Kain itu dilahirkan, Adam umurnya berapa? Kau kira Adam itu cuma punya 1 anak manusia? Gitu? Makanya kamu jangan pakai logika sebelum baca Kejadian 5 ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya ya. Setelah Adam 130 tahun, ia punya anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya dinamain Set. Ada juga nih, Adam masih berumur 800 tahun nih. Bayangin 800 tahun, berapa banyak anak secara logika yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Jadi siapa yang ketemu dengan Kain itu? Ya anak Adam dan Hawa dong. Jadi kita ambil buku ya, selama 930 tahun, kira-kira berapa banyak anak Adam dan Hawa? Berarti nggak tahu ya. Berarti dengan nggak pakai logika Bapak. Berarti dengan begitu, ketika si Kain membunuh si Habil, ada juga anak-anak Adam dan Hawa dari yang yang menurut tidak. Bapak Kain kira-kira kawin sama perempuan mana? Udah adakah uhti-uhti Arab waktu itu? Secara logika loh. Nah makanya ini baca Kejadian 5 ya, setelah Set hidup 150 tahun, ia punya anak lagi Enos, masih ketemu dengan Kain. Kain itu berapa ratus usianya? Kan nggak nyampe logikanya kan? Ada Pak, Bapak kurang majuan dikit lagi aja tuh. Dari Kejadian 15 naik ke 26 udah ketemu itu Kejadian 5 ya. Jangan buru-buru orgasme. Jadi foreplay sampai ke Kejadian 5. Secara logika itu Pak. Jadi siapa sih yang ditakuti Kain itu yang akan bunuhnya? Bisa jadi bapak dia Adam, bisa jadi anak-anak Adam yang lain.
Bisa jadi anak-anak keturunannya Set. Banyak itu, sampai cucu ke cicit-cicit itu, bayangin Pak, 900 tahun. Ya kan? Panjang waktunya. Bapak aja 70 tahun bisa geragas 12 anaknya. Ya kan? Apalagi di zaman Adam belum ada Pak program 2 anak cukup KB. Ya kan? Bisa banyak. Logis ya Pak ya? Ya, mengerti Bang ya. Iya. Bapak orang ke 180 yang nanya, siapa yang dikawini Kain, siapa yang ditakuti Kain gitu. Siapa yang dinikahin sama anak-anaknya Adam. Bapak orang ke 100 sekian Pak nanya ini. Cuman males aja baca Kejadian 5. Lagi Bapak yang mau ditanya. Cukup sekian Bun, terima kasih ya Bun. Oh, Tuhan memberkati Papa. Berkati juga Bun. Shalom. Suaranya delay Kak. Itu HP kau yang delay, HP aku nggak delay kok. Tuh, nggak delay San. Mungkin kamu keluar dulu dari aplikasi atau keluar dari planet bumi, langsung ke Saturnus biar nggak delay. Jadi kalau keluar aplikasi, keluar rumah, keluar pagar, keluar kabupaten, keluar provinsi, keluar negara, keluar negeri, keluar planet, pasti nggak delay. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.